Shalom Teen School CK7. Udah semangat puji tempat Tuhan hari ini? Yang semangat gak katakan yuhuu. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber
masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kita menghadap tahtanya yang kudus. Kita boleh bersama-sama bergandengan tangan, memuji Dia, bersatu hati. Kita boleh tinggalkan segala kekhawatiran, karena kita punya Tuhan yang besar, dan Dia akan melepaskan segala beban dan kekhawatiran kita. Sebab kami tahu kalau kami punya Tuhan yang besar, kami tidak perlu takut bahaya, karena Engkau beserta dengan kami. Setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesedihan.
percaya, ku aman dalam harapanku, harapanku di dalam-Mu. Kau Yesus kuat, Hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, oh ku aman dalam-Mu. Harapanku, Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Amin. Kami memang tidak sempurna Tuhan, tapi kami merasa sempurna karena kami punya Tuhan yang besar dan satu-satunya harapan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman JC dan Youth. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul secara online. Saya percaya hari ini Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita belajar dalam firman Tuhan, yuk sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami ada, kami boleh berkumpul, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya masa muda kami tidak akan pernah sia-sia kalau kami berjalan bersama dengan Engkau. Mari Aba ya Bapa,
Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami menjalani kehidupan kami. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi seperti dengan gambaran-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar sesuatu. Di dalam kehidupan kita teman-teman, ada yang namanya masa-masa kita mengalami hal-hal yang kelihatannya kok begini gitu ya, hal-hal yang gak enak, hal-hal yang kayaknya di luar dari rencana kita, hal-hal yang terjadi di luar daripada planning kita. Nah, hari ini kita akan belajar dalam tema khotbah yang saya akan bawakan adalah berbicara tentang breaking point. Ya, breaking point. Apa sih yang dimaksud dengan breaking point? Nah, breaking point itu adalah the point at which physical, mental, or emotional give way under stress. Artinya pada waktu kekuatan, pada waktu mental kita, pada waktu emosi kita di dalam masa stres. Dan juga bisa dibilang breaking point itu adalah point at which a condition or situation becomes critical. Masa-masa di mana kita mengalami masa yang kritis dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, hari ini saya percaya yang namanya manusia pasti kita akan pernah mengalami masa-masa seperti ini. Akan atau mungkin sudah pernah mengalami masa-masa yang gak enak, masa-masa kritis, masa-masa yang kita ngalamin kok kita gak tahu lagi nih apa yang harus saya lakukan. Nah, makanya kita belajar dari firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dalam Kejadian 22 ayat 2. Nanti teman-teman bisa baca di rumah ya, Kejadian 22 dari awal sampai akhir. Itu menceritakan tentang Abraham, teman-teman. Abraham, di sini kita belajar tentang breaking point Abraham. Abraham juga pernah mengalami masa-masa kritis, masa-masa yang under pressure, di mana dia tuh galau gitu istilahnya. Kenapa? Karena breaking point Abraham ini berbicara tentang ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak kesayangannya. Dalam Kejadian 22 ayat 2 dikatakan begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kalau kita baca ceritanya dalam Kejadian 22, di mana dikatakan Ishak anak kesayangannya. Begitu lama Abraham ini menantikan keturunan. Begitu lama Abraham ini menantikan kesayangannya ini. Dia menantikan janji Tuhan yang katanya Tuhan berjanji bahwa akan memberikan keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir banyaknya. Nah, pada waktu dia dapat anak, teman-teman, pada waktu dia dapat kesayangannya ini, sesuatu yang dia nanti-nantikan, sesuatu yang tunggu-tunggu, wow, akhirnya pas dapat anak, tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan bilang apa? Persembahkanlah dia menjadi persembahan buat Tuhan. Saya yakin masa-masa ini adalah masa yang kritis. Dia pasti galau. Sebagai bapak, dia bingung. Kok bisa ya? Kan Tuhan yang kasih. Kan Tuhan yang sudah berikan. Kan dia sudah doa, dia sudah minta, kan Tuhan sudah janji. Nah, pada waktu dia punya, apa yang terjadi? Tuhan minta, teman-teman. Nah, mungkin dalam kehidupan kita berpikir, oke, sekarang hubungannya apa dengan kehidupan kita? Nah, dalam kehidupan kita, teman-teman, mungkin ada masa-masanya di mana kita punya sesuatu yang kita sayangi. Atau seseorang yang kita sayangi, teman-teman. Mungkin ada waktunya di mana kita bisa bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Atau mungkin kita punya, kalau sekarang kita lihat nih ya, masa-masa di mana pandemi dulu, zaman-zamannya sebelum ada pandemi, kita bisa kumpul bersama teman-teman, kita bisa hangout bareng-bareng. Atau mungkin kita bisa di sekolah, kita sama-sama hangout sama teman-teman sekolah kita. Tetapi sekarang itu semua udah nggak bisa lagi, teman-teman. Kenapa ya? Karena ada masa-masa seperti ini. Atau mungkin kita punya sesuatu, misalnya barang lah, misalnya kepunyaan lah, misalnya milik tadinya kita punya, kita sayang-sayang, tiba-tiba mungkin hilang, mungkin rusak, mungkin diambil orang. Nah, mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan perhatian sama kita, katanya Tuhan sayang sama kita. Kenapa sih Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam kehidupan kita? Nah, sama seperti Abraham. Ini adalah masa kritis, breaking point di mana Abraham itu galaunya bukan main. Aduh Tuhan, kan Engkau yang berikan. Kan Engkau yang sudah janjikan. Tapi kenapa sekarang Engkau minta kesayanganku itu? Nah, dari sini teman-teman kalau baca ceritanya, apa yang terjadi selanjutnya, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Abraham, teman-teman. Yang pertama, apa sih yang 3 hal ini yang Abraham lakukan
Sehingga apa yang cerita ini, breaking point Abraham ini, pada waktu Abraham menghadapi masa-masa kritis ini, dia dapat mengalami terobosan dalam kehidupannya. Dan dia bisa melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupannya. Nah, 3 hal yang Abraham lakukan. Yang pertama adalah obey God. Yes, obey God. Seringkali dalam kehidupan kita, teman-teman, Tuhan di sini dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan mengizinkan Abraham untuk mengalami titik terendah dalam kehidupannya, breaking point dalam kehidupannya, yaitu kehilangan kesayangannya. Tetapi Abraham tetap taat, teman-teman. Tetap taat. Nah, kalau teman-teman baca dalam ceritanya, bagaimana perasaan Abraham, perasaan seorang papa yang harus bawa anaknya, kesayangannya, untuk apa? Dipersembahkan. Saya mungkin kalau secara bayangan gitu ya teman-teman ya. Mungkin pada waktu mereka naik ke Gunung Moria bersama dengan anaknya, Abraham bersama dengan anaknya, mungkin anaknya akan tanya, "Pak, kita mau kemana?" Mungkin Abraham bilang, "Kita akan ketemu Tuhan di atas gunung." Nah, mungkin anaknya akan tanya Ishak, "Pak, kita nggak bawa apa-apa buat Tuhan." Langsung Abraham bilang, "Ya, kita bawa sesuatu, persembahan." Nah, pada waktu sampai di sana mungkin juga Ishak juga nanya-nanya, "Mana kalau kita nggak bawa apa-apa ini? Ngapain kita naik ke atas gunung dengan tangan hampa?" Nah, bisa nggak dibayangkan teman-teman, pada waktu sampai di atas sana, Abraham mengikat anaknya. Untuk apa? Dipersiapkan sebagai korban. Bagaimana perasaan hati Ishak pada waktu itu? Loh, kok jadi saya yang dipersembahkan? Nah, mungkin pada waktu ini emang benar kalau dalam ceritanya, setelah itu Tuhan bilang, "No, jangan." Nah, mungkin dalam kehidupan kita, teman-teman, ada di mana kita mengalami breaking point, titik terendah, mengalami masa-masa yang kritis, masa-masa yang sukar, tekanan dalam kehidupan kita. Wah, kita galau, kita nggak tahu mesti ngapain lagi. Mungkin juga kita mengalami di mana yang namanya ego, harga diri, kebanggaan, bahkan kesayangan kita. Bahkan kita harus mengalami sesuatu yang mungkin menyakitkan dalam kehidupan kita. Tetapi bisa nggak kita belajar untuk taat sama Tuhan? Ingat baik-baik. Belajar taat sama Tuhan itu di luar daripada perasaan dan emosi kita, teman-teman. Di mana kita belajar percaya sama Tuhan. Dan kita bilang, "Ya Tuhan, aku mau, aku siap. Sekalipun aku kehilangan momen-momen yang indah. Sekalipun aku kehilangan orang-orang yang aku kasihi. Sekalipun aku kehilangan barang-barang yang aku sayangi. Tetapi mau nggak kita tetap setia sama Tuhan? Kita bilang, "Ya Tuhan, aku akan taat. Aku tetap mengucap syukur dan memuji Engkau, Tuhan." Gak gampang ya teman-teman. Tapi itulah yang Abraham lakukan. Dan di sini kita bisa belajar dari Abraham. Obey God. Taat akan Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh mau mengikuti. Sekalipun itu mungkin bertabrakan dengan perasaan kita, dengan emosi kita. Tetapi kita lebih percaya kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat Abraham taat. Nah, kalau Abraham bisa taat, kita pun juga bisa belajar untuk taat, teman-teman. Nggak gampang, tapi kalau kita mau, kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku mau taat Tuhan. Berikan aku kekuatan supaya aku bisa melewati ini semua. Berikan aku kemampuan Tuhan, supaya aku bisa tetap berdiri untuk sungguh-sungguh di dalam rencana Tuhan." Yang pertama adalah obey God. Yang kedua adalah fear of God. Fear of God artinya apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara tentang melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan tidak melakukan segala sesuatu yang membuat dia sedih, teman-teman. Takut akan Tuhan bukan berbicara artinya, takut, seperti ketemu setan, takut ada setan. Bukan, teman-teman. Tetapi justru takut akan Tuhan artinya kita mau menjaga perasaan dia. Yang kita lakukan adalah apa yang menyenangkan hati dia. Segala kehidupan kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan itu disenangkan. Karena perbuatan kita, perkataan kita, kelakuan kita, teman-teman. Jadi fokus hidup ini bukan lagi tentang diri kita. Bukan lagi tentang apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Bukan. Tetapi tentang apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau dia sudah menyelamatkan kita daripada maut, teman-teman. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut, teman-teman. Teman-teman dan saya ini kalau tidak diselamatkan, maka kita akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal, yaitu neraka. Itu sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Supaya teman-teman dan saya yang percaya kepada dia, tidak akan binasa. Melainkan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam dia. Itu sebabnya mulai hari ini kita rubah kehidupan kita, teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan kita rubah. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan, dari kebiasaan, dari perkataan, dari perbuatan, dari kelakuan-kelakuan kita yang menyedihkan hati Tuhan, itu harus dirubah.
harus ditinggalkan. Dan sekarang kita belajar dari firman Tuhan. Apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah, itu yang kita lakukan. Merenungkan firman Tuhan. Yuk, ada nggak waktu-waktu kita untuk baca Alkitab? Di masa-masa seperti ini, mungkin sebagian di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluyuran, nggak bisa keluar, nggak bisa hangout. Yuk, kita pergunakan waktu-waktu ini untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ada nggak waktu-waktu untuk memuji, menyembah Tuhan? Kan kita punya menara doa, teman-teman. Kenapa nggak join di situ dan ikut bergabung untuk memuji, menyembah Tuhan? Kenapa juga kita nggak, mungkin teman-teman yang sebagian bingung mau ngapain lagi nih, Kak? Oke, kita punya ibadah, kita punya kul, ya gabung dong di situ. Karena kenapa pada waktu kita bergabung di kul, kita bersama-sama sharing akan kehidupan kita, kita sama-sama membagi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua saling dikuatkan dan diteguhkan kembali, teman-teman. Mulai hari ini coba pikirkan baik-baik. Atau yang paling gampang, coba teman-teman bikin list deh. Kan teman-teman yang tahu kehidupan kalian masing-masing. Nah, coba kalian bikin list. Tulis di kertas gitu ya, atau make notes gitu. Apa sih yang membuat Tuhan itu sedih dalam kehidupan saya? Saya tahu nih sebenarnya nggak boleh. Saya tahu sebenarnya ini melanggar. Pada waktu saya lakukan, ada perasaan bersalah dalam hati saya. Saya tahu ini nggak benar, salah. Bagaimana kalau orang tua saya tahu? Bagaimana kalau teman-teman saya tahu? Bagaimana kalau Tuhan tahu apa yang saya lakukan ini? Nah, kalau kita tahu itu salah, ayo kita stop lakukan. Nah, sekarang kita bikin notes lagi nih. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Memuji, menyembah Dia, mendengarkan suaranya dari firman-Nya, merenungkan kebaikannya, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Itu kita bisa lakukan, teman-teman. Kalau belum biasa, mari kita biasakan mulai hari ini. Mari kita rubah kehidupan kita. Mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, kita ubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, teman-teman. Dengan begitu kita menjalani kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Fear of God. Kita menghormati Dia, kita respect Dia, kita jaga perasaan Dia supaya Dia nggak sedih. Tetapi sebaliknya, Dia disukakan, Dia disenangkan. Sehingga kita bisa menjadi sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Selanjutnya, teman-teman, poin yang ketiga adalah glory to God. Glory to God. Saat kita dapat melewati masa-masa sulit, breaking point ini, titik terendah dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, teman-teman. Segala sesuatu yang kita alami, kita jalani, itu kita jalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Dia. Jangan pernah kita pikir, aduh, kok jadi begini, gak enak, hambar, hidup saya jadi hampa, saya gak tahu mesti ngapain lagi. Kalau hari-hari ini segala sesuatu kita lakukan tanpa Tuhan, mari kita kembali kepada Dia, teman-teman. Mungkin di luar sana teman-teman ada yang belum mengenal Dia, mari datang kepada Tuhan. Cukup berdoa di dalam hatimu, teman-teman. Cukup panggil Dia, Tuhan Yesus. Panggil Dia, Bapa, ini aku. Aku mau Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Saya percaya Dia sanggup mengubah kehidupan kita, teman-teman. Dan sekalipun kita mengalami masa-masa yang kritis, breaking point dalam kehidupan kita, tapi teman-teman harus ingat baik-baik. Dia pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Dan dalam rencananya ada masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ingat baik-baik, ending kehidupan kita bukan sekarang-sekarang ini loh. Ending kehidupan kita nanti, pada waktu kita menghembuskan nafas terakhir, dan kita tidak bernafas lagi. Baru kita melanjutkan kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Selama teman-teman dan saya masih bernafas, berarti masih ada pengharapan di depan sana. Mungkin hari ini kita bilang, aduh, kelihatannya semuanya suram. Aduh, kelihatannya semuanya tuh galau. Aduh, saya udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Sekolah mau begini terus, bagaimana, sampai kapan? Tapi ingat baik-baik, teman-teman. Lakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Sekalipun kau harus online school, sekalipun kau harus stay at home, tapi lakukan itu bersama dengan Tuhan. Lihat, pasti di depan sana ada sesuatu yang indah, yang dahsyat. Tuhan siapkan buat kita. Kenapa? Karena ada masa depan penuh dengan pengharapan di dalam Dia, teman-teman. Dan pada waktu kita berhasil menjalani kehidupan kita yang kelihatannya kita di dalam titik yang paling bawah, titik yang paling kritis dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap setia. Kita nggak pergi meninggalkan Tuhan, kita nggak komplain, kita nggak ngedumel, kita nggak nyinyir terhadap segala sesuatu dalam kehidupan kita. Justru kita malah memuji menyembah Tuhan, kita malah bersorak-sorai di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat baik-baik,
Setiap orang yang melihat dalam kehidupan kita, mereka akan bertanya-tanya, kok bisa ya kamu mengalami seperti ini, tetapi kamu tetap bersuka cita. Kamu tetap memuji menyembah Tuhan. Kamu tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan dari situlah kita bisa bilang, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah. Bukan karena kehebatan saya, karena saya mampu, karena saya bisa. Bukan, itu semua karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Sehingga pada waktu kita melewati masa-masa seperti ini, orang di luar sana melihat masa-masa kritis kita, breaking point kita, masa-masa di mana kita mengalami titik yang paling rendah dalam kehidupan kita mengalami masa-masa yang down dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, kita bangkit kembali bersama dengan Kristus. Haleluya. Kita bangkit kembali dari keterburukan kita, dari masalah kita, dari dosa-dosa kita, dari problem kita bangkit kembali bersama dengan Kristus. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita harus tetap setia bersama dengan Dia. Dan lihat bagaimana masa depan kita akan diubahkan, teman-teman. Dan orang-orang di luar sana yang melihat kehidupan kita, mereka akan diberkati dalam kesaksian kita. Orang bisa melihat bagaimana karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan orang di luar sana akan datang kepada Tuhan karena mereka melihat kehidupan kita. Itu sebabnya jaga masa muda kita, teman-teman. Setiap kelakuan, perbuatan, perkataan, orang di luar sana akan melihat siapa kita. Apakah kita orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Atau kita hanya menjadi anak-anak muda yang selalu nyinyir, selalu negatif, selalu ngomongin orang, selalu komplain, selalu ada aja yang jelek-jelek, teman-teman. Semua tergantung dari kita. Mau nggak kita tetap percaya sama Tuhan di dalam masa-masa kritis, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Itu sebabnya saya tutup dengan firman Tuhan yang terakhir dikatakan dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Itu luar biasa, teman-teman. Tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Artinya apa? Kelihatannya nggak ada masa depan. Kelihatannya nggak ada pertolongan. Kelihatannya semua tertutup. Kelihatannya sudah gelap. Kelihatannya ada lembah kematian di depan kita. Maut di depan kita. Tetapi kita tetap belajar percaya sama Tuhan. Dan dikatakan di situ sama seperti Abraham. Tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Dikatakan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Kalau Abraham bisa melakukan, saya yakin itu semua bukan karena dia hebat, teman-teman. Tetapi Alkitab mencatat kisah Abraham ini supaya kita bisa belajar bahwa kalau Tuhan menolong Abraham, Tuhan juga bisa menolong teman-teman dan saya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, selama kita membuka hati kita membuka hidup kita sungguh-sungguh buat Tuhan, Tuhan akan menyertai kita di dalam masa-masa kekelaman, di dalam lembah kematian. Kita tidak akan takut. Sampai Daud pun bisa bilang begitu. Sekalipun aku harus melewati lembah kematian, aku tidak akan takut. Sebab engkau beserta aku. Ini teman-teman. Hari-hari ini apa sih yang menjadi breaking point dalam kehidupan kita? Hari-hari ini apa sih masa-masa kritis? Masa-masa di mana kita mengalami sesuatu yang kayaknya tuh, wah udah gak pertolongan. Aduh semuanya udah mentok. Aduh semuanya udah hancur berantakan. Aduh semuanya sudah terlanjur. Hari-hari ini teman-teman, mau nggak kita bangkit kembali untuk percaya berharap kepada Tuhan? Ingat baik-baik, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Masa-masa sulit Tuhan tetap ada di situ. Masa-masa sukar Tuhan tetap ada di situ, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya pernah mengalaminya, teman-teman. Pada waktu saya mengalami masa-masa breaking point, di mana titik-titik kritis saya udah capek ikut Tuhan. Saya bilang, aduh saya udah nyerah Tuhan, saya udah gak sanggup. Terserah deh Tuhan, pakai orang lain aja deh, saya udah gak mau lagi Tuhan. Tapi pada waktu itu, ada seorang hamba Tuhan yang datang sama saya. Dan dia mengingatkan saya. Dia bilang apa? Dia bilang, Charlie, Tuhan itu tetap Tuhan. Sekalipun kelihatannya kehidupanmu mengalami masalah. Sekalipun kelihatannya gak ada pertolongan dalam kehidupanmu. Sekalipun kelihatannya gak ada damai sejahtera. Atau mungkin gak ada sesuatu yang bisa membawa engkau naik kembali. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan tetap Tuhan. Dia nggak gagal jadi Tuhan gara-gara dia gagal nolong kita. Enggak, teman-teman. Dia tetap Tuhan.
dan layaknya Tuhan, Dia layak untuk dipuji dan disembah. Ini semua bukan kita, bukan tentang kita, but it's all about Him. It is not my story, it is all about His story. Bagaimana dengan kita semua, teman-teman? Mau nggak kita datang kepada Dia? Mau nggak kita sungguh-sungguh di dalam breaking point masa kritis ini, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita datang kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan. Tapi aku minta Engkau yang menguatkan aku, supaya aku bisa melewati ini semua bersama dengan Engkau. Haleluya, teman-teman. Kalau teman-teman mau, mari tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini Tuhan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau Abraham diizinkan untuk masuk di dalam breaking point, masa-masa kritis, masa-masa yang sulit dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti punya rencana untuk Abraham Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari Abraham Tuhan, Engkau Allah yang sama yang menolong Abraham, demikian Engkau juga Allah yang sama yang menolong kami melewati masa-masa kritis kami, masa-masa sulit kami, masa-masa di mana kami mengalami kegalauan, di mana kami mengalami kebosanan, di mana kami mengalami kekosongan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Sekarang tergantung dari kami Tuhan. Sebabnya hari ini kami mau buka hati kami, buka pikiran kami mau sungguh-sungguh Tuhan ikut masuk dalam rencana-Mu. Apa sih yang harus kami lakukan? Biarpun apapun yang kami lakukan ini Tuhan, kami mau melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bukan tentang kami, tetapi tentang Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami Tuhan. Keinginan-Mu, kemauan-Mu itu yang semakin kuat di dalam masa muda kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah masa muda kami bisa membuat Engkau tersenyum kepada kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kami mau terus memandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala dosa, segala beban, segala masa lalu, segala kebiasaan-kebiasaan buruk kami yang menghalangi kami datang kepadamu. Kami mau tanggalkan itu semua. Dan kami mau memulai segala sesuatu yang baru di dalam Engkau, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan, masa muda kami pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan akan pakai, pasti Tuhan akan tuntun, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan di depan sana ada masa depan yang cerah, yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi Dia, supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Saat ini Engkau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu. Sedang turun memenuhi atas generasi Yeremia ini Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Teman-teman sekalian, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, masing-masing mari kita lihat diri kita, keadaan hati kita. Jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Oh Aba ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Setiap dosa, setiap pemberontakan kami Tuhan, setiap segala sesuatu yang berlawanan dan bertolak belakang dengan firman-Mu. Ampuni kami, ini kami Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh meninggalkan itu semua. Dan kami mau kembali berjalan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami ada semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih, haleluya. Amin. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan.
Berkati juga para pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan mengambil perjamuan kudus. Baik teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita teman-teman. Terima kasih ya Bapa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Sekarang anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat tanganmu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian engkau melesat kepada kesempurnaan Kristus. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, maka masa depanmu akan gilang gemilang. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia, Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan, engkaulah generasi penerus yang dipersiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Sekarang angkat tanganmu, teman-teman semua. Dengan iman kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa, yang terikat dilepaskan. Kami berdoa seluruh jemaat diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.